Halo co-friends, sekarang kita dapat soal kimia tentang kimia karbon ya. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan pernyataan mana di bawah ini yang tepat mengenai unsur karbon. Oke, kita cek satu persatu option jawaban dari soal ini ya co-friends ya. Pertama, katanya pembakaran karbon menghasilkan gas oksigen. Oke co-friends, ini perlu diingat ya, bahwa karbon atau senyawa karbon apapun gitu ya, dengan misalkan rumus umumnya di sini kan CXHY ya. Karbon itu rumus umumnya CXHY. Jadi senyawa karbon apapun, kalau misalkan dia dibakar, maka dia akan direaksikan dengan H2 ya, oksigen. Bukan dia nanti menghasilkan oksigen, tapi dia harus bereaksi dengan oksigen supaya dibakar gitu. Karena itu merupakan konsep dari reaksi pembakaran. Nah, nanti senyawa karbon atau unsur karbon kalau misalkan dia dibakar dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan CO2, gas karbon dioksida ditambah dengan H2O gitu. Jadi yang dihasilkan itu bukan oksigen tapi CO2 ditambah dengan H2O. Contoh sederhananya adalah ketika kita makan conference ya. Karena kan ketika kita makan dan juga nanti ketika kita bernafas menghirup oksigen, itu ada reaksi pembakaran di tubuh kita. Pembakaran karbohidrat yang kita makan dibakar dengan oksigen yang kita hirup, nanti kita akan menghasilkan CO2, gas karbon dioksida dan juga uap air kan ketika kita mengeluarkan nafas gitu. Nah, itu salah satu contoh sederhana. Jadi untuk opsi yang A ini jawabannya adalah salah ya. Oke, yang kita cek option yang B, mudah membentuk ion positif dengan muatan 3+. Oke, co-friends. Jadi unsur-unsur yang mudah untuk membentuk ion positif itu adalah unsur logam ya, unsur-unsur logam. Unsur golongan 1A, 2A dan juga 3A. Tapi yang mudah untuk membentuk ion positif dengan muatan 3+ itu adalah unsur golongan 3A, co-friends. Kenapa? Karena mereka memiliki elektron valensinya itu 3. Contohnya adalah aluminium gitu. Kenapa mereka gampang untuk membentuk ion positif? Karena mereka kalau misalkan bereaksi, unsur-unsur ini kalau misalkan bereaksi, lebih mudah kalau misalkan mereka yang melepas elektron daripada yang menerima elektron. Sehingga gampang untuk membentuk suatu keadaan yang lebih positif karena mereka melepaskan elektron ya. Nah, terkhusus untuk unsur golongan 3A, karena mereka gampang untuk melepas 3 elektron, ya, elektron karena elektron valensinya 3 ya, maka nanti dia akan mudah untuk membentuk ion positif dengan muatan 3+ gitu kan. Ini sering kita lihat ya, Al3+ gitu. Nah, beda kalau misalkan ceritanya dengan unsur karbon gitu ya. Nah, kalau unsur karbon karena dia termasuk golongan 4A, maka dia memiliki 4 elektron valensi nih. Contohnya si C ini gitu ya. Jadi dia memiliki 4 elektron valensi. Nah, merupakan karakteristik dari unsur karbon juga ya. Jadi unsur karbon itu kalau misalkan dia ingin stabil, maka harus oktet dong ya. Jadi elektron valensinya harus 8. Nah, untuk mencapai keadaan oktet, maka semua elektron valensi yang ada di C ya, itu harus berikatan semuanya. Nggak bisa dia melepas satu atau menangkap satu gitu, nggak bisa. Dia harus berikatan semuanya gitu ya. Ini berikatan, yang ini berikatan, yang ini berikatan, yang ini berikatan juga gitu. Sehingga semuanya harus berikatan, jadi nggak susah dan kemungkinan kecil untuk membentuk unsur yang ionik gitu ya, baik itu ion positif maupun ion negatif. Jadi yang B juga salah ya. Oke, kita lihat option yang C dimanfaatkan sebagai penghantar panas dan listrik. Oke, co-friends, jadi emang beberapa unsur karbon ya, sebenarnya alotrofnya ya, alotrof dari karbon. Jadi modifikasi struktural dari karbon itu ada yang bisa menghantarkan panas dan juga listrik. Contohnya apa? Contohnya pertama grafit. Grafit itu dia karakteristiknya itu bisa menghantarkan listrik ya, jadi sebagai konduktor listrik. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua itu contohnya adalah intan. Nah, kalau intan, karakteristiknya dia adalah lebih gampang untuk menghantarkan panas ya, jadi sebagai konduktor panas. Tapi ini hanya beberapa alotrof saja, ya alotrof yang umum, grafit sama intan. Tidak semua unsur karbon bisa menghantarkan panas dan listrik, tidak semua ya, cuman grafit dan juga intan saja. Jadi ini juga kurang tepat ya, tidak semua bisa dimanfaatkan, hanya beberapa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai penghantar panas maupun penghantar listrik ya. Jadi ini kurang tepat. Kita cek opsi yang D, bentuk alotrof grafit lebih kuat daripada alotrof intan. Oke, jadi seperti yang tadi udah aku sebutin, alotrof itu adalah modifikasi struktural dari unsur karbon ya. Nah, kenyataannya bukan alotrof grafit yang lebih kuat, tapi alotrof intan justru yang lebih kuat daripada alotrof grafit. Jadi ini juga pernyataannya kurang tepat ya, salah. Terus kita lihat option yang C, dapat membentuk rantai karbon dengan panjang tidak terhingga. Oke, co-friends. Jadi salah satu karakteristik dari unsur karbon, dia
itu bisa membentuk rantai karbon ya. Kenapa? Karena dia kan tadi elektron valensinya itu ada 4 ya. Sehingga untuk membentuk suatu keadaan yang stabil, oktet, maka dia harus berikatan semuanya. Yang ini berikatan, yang ini berikatan, yang ini berikatan, yang ini berikatan. Dan berikatannya itu bisa dengan atom C yang lain ya. Di sini dengan atom C bisa, ini dengan atom C bisa, ini dengan C bisa, ini dengan C bisa. Dan atom C yang ini itu juga nanti bisa berikatan lagi dengan atom C yang lain. Ini dengan atom C yang lain gitu. Dan terusnya ini juga bisa terus dipanjangin, ini juga bisa terus dipanjangin gitu ya. Berikatan dengan atom C yang lain, atau mungkin yang sering kita lihat C berikatan dengan H gitu ya. Yang ini dengan H, yang ini juga dengan H, terus yang ini dengan C lagi, terus ini dengan H, ini dengan H, ini dengan C lagi, ini dengan H, ini dengan H, ini dengan C lagi, dan seterusnya. Ini bisa sampai membentuk rantai karbon yang panjangnya itu tidak terhingga. Walaupun secara realita memang kita belum menemukan ya rantai karbon yang panjangnya tak terhingga. Tapi secara teori memang bisa seperti itu. Karena memang karakteristik dari unsur karbon itu sendiri ya. Jadi untuk pernyataan yang tepat mengenai unsur karbon adalah dia karakteristiknya dapat membentuk rantai karbon dengan panjang tidak terhingga. Jadi jawaban yang paling tepat dari semua option ini adalah yang E. Oke, berjumpa lagi di soal kimia selanjutnya.